Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ke-8 kita bahas sistematika laporan PKP COVID-19. Halaman judul ini harus singkat, padat, menggambarkan upaya perbaikan pembelajaran, merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya perbaikan pembelajaran. Contoh, peningkatan kemampuan mewarnai gambar pada anak kelompok B melalui penggunaan bahan alam di TK Bunda. Judul sebaiknya tidak lebih dari 18 kata. Kemudian daftar isi, kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan dan pernyataan ketidaksempurnaan laporan dan menggambarkan pelaksanaan PKP terkait dengan COVID-19. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Ini adalah data awal dalam mengidentifikasi masalah dan analisis masalah yang berisi alasan dilakukannya penelitian tindakan kelas. 2. Berisi tentang masalah yang sudah diidentifikasi di kelasnya. Berisi masalah yang dipilihnya, penyebab dari timbulnya masalah secara singkat dan jelas. B. Rumusan masalah. Ini adalah masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang akan dipecahkan melalui PTK. 2. Masalah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. C. Tujuan perbaikan adalah tujuan peneliti atau sering juga disebut pernyataan peneliti, yang merupakan suatu yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Ini biasanya sudah ada di RPP. D. Manfaat perbaikan adalah manfaat sumbangan hasil penelitian bagi guru sebagai peneliti, institusi, dan pendidikan secara umum. Bab 2. Kajian pustaka adalah landasan dalam merencanakan melaksanakan tindakan perbaikan dan menjadi rujukan dalam membahas hasil penelitian. Kemudian sebagai teori atau konsep yang sudah disinggung dalam latar belakang, menambah konsep yang lain yang relevan dan memperkuat teori yang sudah diungkapkan. 3. Terkait dengan masalah yang dirumuskan. Bab 3. Pelaksanaan perbaikan. A. Subjek penelitian. Ini adalah lokasi, nama sekolah, kelas, tempatnya mengajar, tema, waktu. Kemudian waktu pelaksanaan, tuliskan waktu saat perencanaan akan diterapkan meskipun tindakan tidak akan diterapkan. Rentang waktu untuk masing-masing siklus sesuai dengan jadwal kegiatan di sekolah. Ini biasanya sudah ditulis dalam jadwal sesuai dengan tugas tutor. B. Deskripsi per siklus. Ini adalah perencanaan, menjelaskan tentang rencana kegiatan atau menjelaskan tentang rencana kegiatan yang terdapat dalam rancangan siklus 1 dan siklus 2 dan didefinisikan setiap kegiatannya. Pelaksanaan ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran
yaitu tentang kapan dan bagaimana proses simulasi pembelajaran yang dilaksanakan. Pengamatan ini menjelaskan cara pengamatan yang akan dilakukan oleh guru terkait pelaksanaan perbaikan pembelajarannya dan bagaimana guru melakukan. Refleksi adalah menjelaskan bagaimana cara guru melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Apa alat yang digunakan untuk merefleksi dan bagaimana menggunakannya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Pelaksanaan siklus. Menjelaskan tentang skenario perbaikan yang dibuatnya atau hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Menjelaskan pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran yang dilakukannya atau RPPH hari pertama siklus 1 dan RPPH hari terakhir siklus 2. B. Pembahasan dari setiap siklus adalah menjelaskan temuan dalam pelaksanaan simulasi yang dilakukannya berupa kelebihan dan kelemahannya selama melaksanakan simulasi. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan menjelaskan kelebihan dan kelemahan rancangan pembelajaran yang telah disusunnya berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Ini adalah jawaban dari rumusan masalah. B. Saran adalah menjelaskan rekomendasi yang dibuat berdasarkan kesimpulan. Menjelaskan saran yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya adalah daftar pustaka. Ini berisi daftar rujukan yang digunakan mahasiswa dalam penulisan laporan. Terakhir, lampiran. Lampiran pertama adalah RPPH atau RPP perbaikan. Kemudian lembar refleksi. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.